Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adam Service. Oke, kali ini ada servisan kulkas Polytron satu pintu teman-teman ya. Ini untuk tipenya yang 18 seri teman-teman ya, yang PR18 seri. Oke, kali ini saya akan membahas bahwasanya kerusakan kulkas itu enggak selalu masalahnya itu ada pada freon teman-teman ya. Nah, jadi jangan buru-buru salah menganalisa ya. Kalau kulkas itu enggak dingin, selalu kita beranggapan bahwasanya masalahnya itu di freon teman-teman ya. Nah, di sini kita akan bahas ya penyebabnya itu seperti apa selain pada freon. Oke, simak terus videonya, semoga bermanfaat. Oke, untuk langkah pertama seperti biasa ya, yang sering saya lakukan itu, langkah pertama kita harus cek ampere dari kompresor itu sendiri. Dengan kita mengecek ampere kompresor, kita tahu bahwasanya kompresor ini normal atau enggak, menyala atau enggak teman-teman ya. Nah, di sini kita buka dulu untuk tutup relay dan juga overloadnya. Nah, selanjutnya kita buka mulai dari di bagian relay teman-teman ya, tinggal dicongkel sambil tarik. Nah, selanjutnya kita buka yang di bagian overload. Oke, di sini saya menggunakan alat ukur tang ampere teman-teman ya. Bebas mau pakai avometer juga bisa, yang penting fungsinya itu sama. Oke, di sini kita coba ukur apakah ada yang rusak, entah itu di overload atau di relaynya teman-teman ya. Karena informasi dari yang punya itu bahwasanya kulkas ini sudah pernah diperbaiki tapi belum berhasil dari yang sebelumnya. Oke, di sini untuk overloadnya saya ukur dan di sini terbaca di alat ukur normal teman-teman ya. Selanjutnya kita ukur yang di bagian relay. Nah, tinggal teman-teman colokin aja di dua kutubnya itu, dan di sini terbaca untuk relaynya juga masih normal. Oke, selanjutnya kalau overload dan relay sudah normal, kita cek di lilitan kompresornya teman-teman ya, apakah ada yang putus atau normal. Nah, di sini untuk probe merah saya taruh di pin common, yang probe hitam saya pindahkan di kutub, maksudnya di pin running dan starting. Nah, di sini untuk common, running dan startingnya itu masih normal teman-teman ya, masih bagus. Itu artinya di bagian relay, overload dan juga di kompresor pada kulkas ini masih normal teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya karena di sini sudah kita cek dan masih normal, selanjutnya kita pasang kembali. Untuk pemasangan ini teman-teman pasang dulu yang di bagian overload ya, baru di bagian relaynya supaya bisa masuk overloadnya, relaynya. Oke, di sini sebelum kita colokin, kita pasang tang ampere dulu teman-teman ya. Setelah itu baru kita colokin. Nah, nanti di sini kita lihat berapa ampere dari kompresor ini sendiri. Rata-rata di kulkas satu pintu itu untuk ampere kerjanya itu di 0,6 sampai 0,7 ampere teman-teman ya. Nah, di sini kita coba apakah ada ampere yang berlebih atau gimana teman-teman ya. Makanya kulkas ini enggak dingin. Oke, di sini kita colokin untuk kulkasnya dan ternyata enggak nyala teman-teman ya. Ternyata tadi waktu kita colokin di awal video, terus waktu dibuka pintunya itu KWH yang punya rumah itu jelek teman-teman ya. Nah, di sini
Sudah saya nyalakan KWH-nya dan alhamdulillah kulkas ini sudah menyala. Nah, di sini terbaca ampernya di 0,65 sampai di 0,66 ampere. Cukup normal teman-temannya di ampere 0,65 0,6 ampere untuk kulkas satu pintu. Oke, selanjutnya kita coba tes pen di semua bodi apakah ada arus yang bocor atau enggak. Nah, di sini aman ya teman-teman, enggak ada yang short body pada kulkasnya. Nah, di sini saya rasakan untuk di pipa press itu sudah mulai hangat teman-teman ya. Nah, itu artinya kulkas ini untuk gas freonnya itu masih aman teman-teman ya, nggak ada kebocoran ataupun kebuntuan pada jalur perpipaannya. Oke, di sini kita coba sekali lagi ya, kita taruh tang ampere dan kita coba buka pintunya sekali lagi. Apakah KWH jelek lagi atau gimana? Nah, nanti di sini baru kita tahu penyebab kulkas ini enggak dingin itu seperti apa teman-teman ya. Nah, di sini untuk bodi saya rasakan sudah mulai hangat, panas ya, cukup normal lah ya. Nah, kita buka pintunya dan kita lihat apakah kompresor ini off dan KWH juga jelek. Nah, di sini pintunya sudah saya buka. Dan di sini untuk di evaporator nggak ada suara desis teman-teman ya. Untuk kulkas yang normal itu harus ada suara desis ya, itu menandakan sirkulasi gas freon itu lancar teman-teman ya. Nah, di sini ternyata memang benar, setelah kita buka pintu untuk kompresor ini off teman-teman ya, KWH pun juga jelek. Oke, untuk selanjutnya kita coba buka cover lampu kulkas ini teman-teman ya. Tinggal teman-teman congkel sampai kebuka teman-teman ya. Nah, di sini saya curiga di jalur bagian lampu. Nah, ternyata benar ya, untuk bola lampu kulkas ini terjadi konslet teman-teman ya. Nah, sampai kondisinya berlubang begini. Nah, nanti kita coba bersihkan untuk di fitting lampunya. Sekalian kita cek untuk di jalur bagian lampu dan juga di bagian saklar pintunya. Nah, jadi di sini permasalahannya kulkas ini nggak dingin, itu ada pada konsleting di jalur kelistrikan teman-teman ya. Nah, oke, di sini coba kita buka untuk termostatnya teman-teman. Di situ ada skrup, ada 2 skrup, tinggal dibuka aja. Nah, setelah itu tinggal ditarik aja. Nah, nanti kan kebuka sendiri. Oke, teman-teman fokus di kabel yang menuju ke lampu teman-teman ya. Nah, di sini bisa aja sih nggak usah pakai lampu, terus kita coba, tapi nggak menutup kemungkinan nanti kalau ada rembesan air lagi yang ke fitting lampunya bakalan konslet lagi. Nah, lebih baik menurut saya kita lepas saja untuk kabel yang ke lampunya teman-temannya. Nah, di sini ada dua warna kabel. Yang warna biru itu langsung dari colokan dan di paralel, maksudnya dari colokan listrik menuju relay dan dari relay menuju ke bola lampu yang warna biru. Sedangkan yang warna coklat itu dari colokan listrik langsung ke termostat, dari termostat ke overload. Nah, dari overload ini ada cabang 2 lagi masuk ke saklar pintu. Nah, dari saklar pintu baru ke lampu. Jadi yang kita cabut ini jalur yang menuju lampu dan yang ke jalur saklar pintunya. Nah, di sini kita coba lepas teman-temannya, tinggal teman-teman tarik. Nah, di sini sudah terlepas. Nah, nanti kita coba ya teman-teman, apakah kabel ini benar nyambung ke saklar pintu.
teman-teman ya. Nanti kita ukur pakai alat ukur supaya nggak salah kita cabut kabelnya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, jangan buru-buru menganalisa bahwasanya kulkas itu selalu masalahnya ada pada freon. Oke, untuk teman-teman bisa lihat jalurnya ya. Nah, di sini yang kita putus itu ada pada diagramnya teman-teman ya, yang saya kasih tanda silang itu. Nah, itu jalur dari saklar pintu menuju ke lampu. Nah, untuk memastikannya kita coba ukur ya untuk kabelnya yang dari saklar pintu menuju ke lampu. Nah, di sini ada dua ya untuk kita ukur, dan saya siapkan dulu untuk alat ukurnya. Nah, di sini letaknya untuk saklar pintunya teman-teman ya. Coba kita buka ya, kita congkel aja bagian atas dan bawahnya sampai saklar pintunya itu terbuka teman-teman ya. Untuk cara kerja saklar pintu ini, ketika pintu ditutup itu posisi off teman-teman ya. Nah, ketika pintu kulkas dibuka itu posisinya on, artinya menyambung arus listrik ya menuju ke lampu. Nah, di sini saya sudah siapkan alat ukurnya, dan kita pastikan bahwasanya kabel ini memang benar dari saklar pintu teman-teman ya. Nah, untuk skala di alat ukur saya pakai di skala buzzer teman-teman ya. Nah, untuk salah satu probe-nya saya tempelkan di saklar pintunya. Nah, di sini benar ya, untuk kabelnya itu terhubung ke lampu. Nah, untuk saklarnya ketika ditekan itu posisi off ya, memutus arus. Nah, ketika saklarnya itu dilepas atau dalam kondisi terbuka pintunya, maka dia akan mengirim arus ke bola lampu teman-teman ya, sehingga lampunya bisa menyala. Nah, di sini sudah pas ya untuk kabelnya, memang benar yang dari saklar pintu ke lampu. Oke, selanjutnya kita pasang aja untuk saklar pintunya teman-teman ya. Selanjutnya nanti kita fokus lagi di kabel yang ke arah lampunya, kita isolasi. Selanjutnya kita coba teman-teman ya. Oke, nah ini untuk kabel yang tadi udah kita buka ya teman-teman, kita isolasi supaya aman nanti ya, enggak terkena rembesan air atau lembab teman-teman ya, supaya aman. Nah, kita isolasi ke kedua ujungnya. Kalau ada isolasi bakar lebih bagus teman-teman ya, tapi di sini saya cuma bawa isolasi biasa, tapi insya Allah aman lah. Kita isolasi dengan beberapa lapis. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan nggak apa-apa ya, ditulis di kolom komentar, insya Allah saya jawab teman-temannya kalau sempat. Selanjutnya kita pasang kedua skrup termostatnya sampai kencang. Lanjut kita tutup cover bola lampunya. Selanjutnya kita coba nyalakan kulkasnya, apakah masih jelek atau enggak teman-teman ya. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Untuk teman-teman pemula juga harus tahu penyebabnya kulkas itu seperti apa teman-teman ya. Jadi kalau sudah ketemu masalahnya seperti apa, nah, baru kita memberi kesimpulan kulkas ini rusaknya di bagian ini gitu teman-teman ya. Kadang-kadang memang analisa kita itu berbeda teman-teman dari yang lain, bahkan dari yang punya kulkas juga. Waktu nelpon, coba tolong liatin kulkas nggak dingin tuh freonnya gitu kan.
Tapi walaupun begitu ya teman-teman harus punya acuan tersendiri teman-teman ya. Jadi kita kenali dulu sebabnya seperti apa, nanti ketemu solusinya teman-teman ya. Oke, di sini saya colokkan dulu untuk kulkasnya dan di tang ampere terbaca 0,67. Alhamdulillah kompresornya menyala, dan nanti kita cek untuk sirkulasi freonnya, dan kita coba sekali lagi kita buka pintunya apakah masih jelek atau enggak. Nah, di sini kita coba buka, dan di sini sudah mulai ada hawa dingin teman-temannya di evaporatornya. Nah, coba kita tutup dan kita cek lagi untuk KWH nya dan juga di kompresor kulkasnya. Mudah-mudahan berhasil teman-teman ya. Nah, di sini di tang ampere masih menunjukkan 0,62 ampere, artinya setelah kita buka tutup pintunya alhamdulillah aman teman-teman ya. Nah, di sini untuk bodinya terasa hangat, sudah panas, dan di suhu juga menunjukkan sudah minus 2,9, terus menurun teman-teman ya. Untuk suhunya semakin dingin, itu artinya kulkas ini sudah normal teman-teman ya. Nah, di sini untuk evaporatornya sudah mulai mengembun, sudah mulai dingin. Untuk bunga esnya sudah mulai rata. Jadi kalau gas freon itu sebenarnya nggak bakalan bisa habis teman-teman ya, kecuali di kulkas itu ada kebocoran di jalur perpipaannya, entah itu di kondensor, entah itu di evaporator. Nah, kalau sudah ada kebocoran gitu, maka secara otomatis freon itu akan habis teman-teman ya. Jadi gas freon itu selama tidak ada kebocoran nggak bakalan habis teman-teman ya. Oke, mungkin segini dulu dari saya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sehat, berkah, berlimpah untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.